hampir semua band-band yang masih gede dan eksis sampai sekarang itu mulai arahnya ke pop juga, karena mau nggak mau, paling suka nggak suka, pop paling banyak audiensnya gitu loh. Dan ini nanti makanya menarik banget ngambung ke obrolannya Nindyo yang playlist tadi. Kita sambungin aja sekarang pemirsa. Apa? Ayo. Gue pernah dapet artikel, jadi teman gue, shout out untuk Argia, gue nggak tahu dia masih inget gue apa enggak. So, intinya dia bikin artikel di blog dia yang ngejelasin bahwa sebenarnya sekarang tuh Spotify tuh ngebawa musik tuh jadi kayak kartel. Oh, oke. Jadi di setiap playlistnya itu tuh lo kayak punya playlist. Spotify itu adalah tempat lo untuk berjuang mendapatkan spotlight. Itu gue setuju banget. Jadi kayak sebenarnya kasihan untuk band-band baru atau apa gitu, mereka tuh kalau dari sudut pandang dia, mereka tuh jadi berusaha untuk bikin satu lagu hits yang bener-bener pasar, sisanya udah bodo amat gitu. Karena beneran ini doang nih yang yang ini harus tembus Spotify Indonesia gitu. Walaupun mungkin cuma sehari atau seminggu apa gimana, tapi ya udah ini dijadiin utamanya dia untuk bisa menang di kartel ini gitu. Dan sisanya ya udah buat penyemangat aja gitu. Dan mungkin orang-orang jadinya tahu si band A ini cuma dari lagu yang masuk ke playlist doang gitu. Betul, banyak sisanya nggak ada gitu. Iya. Dan maksudnya si playlist ini kan pilihan kan, maksudnya emang dipilih sama si konsumen. Pihak Spotify-nya gitu. Oh, itunya playlist itunya. Dengan data dan segala macam. Jadi ya semudah lu mencet go to song radio aja gitu, kayak bahkan lagu aja bisa dialgoritmain gitu, kayak ini lu akan gua kasih lagu yang gini-gini doang gitu. Jadi once lagu lu nggak kayak gini, lu nggak akan masuk ke dalam song radio kita gitu. Jadi ya kalau dari sudut pandang dia ini akan menyulitkan musisi-musisi baru sih, jadinya kayak nggak ada variasi gitu, semuanya akan mengarah ke sana. Ya maksudnya gue pun secara sadar mendengarkan banyak lagu gitu, tapi ketika Wrap Up gue keluar paling besar pop, kayak anjing masa sebanyak itu gue dengerin lagu kenapa pop juga gitu. Enggak, itu yang buat gue ini loh, membuat gue bingung, karena teman-teman gue juga sama. Gue rasa gue tuh denger lagu ini tuh udah banyak banget tuh, tapi di Spotify Wrap Up gue nggak keluar lagunya. Iya. Kayak yang keluar kok lah Ariana Grande lagi. Itu paham gak sih maksudnya? Apakah mungkin ada yang salah algoritmanya? Tapi dalam hati terkecil gue, algoritma mungkin salah. Mungkin lu aja memang secara gak sadar lu udah denger itu baru ulang-ulang kali. Dia lebih tahu lu daripada lu. Menurut gue kayaknya bukan cuman jumlah diulangnya aja deh. Karena gue ngetes, lu tau Spotify Rap yang dibikin itu kan, sama siapa yang bikin gue nggak tahu, bukan dari Spotify-nya. Oh yang stroke yang stroke itu. Scriptify itu gue ngetes, gue coba satu lagu, gue ulang setengah hari selama gue kerja, tapi nggak gue dengerin, budak gue ngulang satu lagu, gue ulang, terus naik pelan-pelan, tapi ternyata pas di Spotify, jadi pas gue cek di situ, misalkan ada top 5-nya, terus pas gue lihat di akhir di Spotify Wrap Up yang terakhir, gak ada salah satu dari 5 itu. Nah berarti emang ada algoritma khusus yang dipakai sama Spotify, not necessarily lu dengerin dari jumlahnya aja, tapi mungkin dia bener-bener taruh time span hitungannya atau apa, gue nggak ngerti algoritma apa gimana ya, kayak soalnya kan kayak misalkan dia bilang lu salah satu yang denger Turun Dari Langit di bawah 50.000, tapi gue yakin sebelum lagu itu ada lagu lain juga kan, tapi kenapa gitu? Turun Dari Langit yang dipilih, nah itu juga pasti ada algoritma khusus. Makanya menurut gue ada algoritma khusus yang dipakai Spotify sih, makanya pilihan yang keluar gitu. Oke, ini pertanyaan tadi kan dari segi produser dari segi marketing, bukan yang membuat dari Spotify ya, jadi si pembuat lagu dan apanya. Tapi ini gue mau nanya dari segi konsumen lu juga boleh. Menurut lu, apakah lu bisa menilai seseorang dari playlist Spotify-nya? Menurut lu? Menilai dalam konteks apa nih? Misalnya gini, kalau gue ketemu kayak misalnya main Bumble atau main Tinder misalnya, kayak top listening artisnya, atau kayak biasanya kan ada kayak boleh bagi Spotify playlist Spotify buat kerja nggak atau apa gitu, atau nggak boleh lihat profile Spotify-nya, terus public playlist-nya tuh apa aja. Terus kayak anaknya basic ya, global top 40 doang ya. Nah, menurut lu bisa ngejudge gak seseorang paling gak sedikit lah tentang hidup dia atau apapun itu dari playlist Spotify doang? Atau lu kayak menganggap playlist tuh gak penting, karena mau gue denger semua lagu Red Wimps, tapi kalau gue pembawaannya asik, gue gak akan dicap sebagai wibu. Menurut lu gimana? Menurut gue bisa, tapi nggak secara utuh dan bukan dalam konteks negatif positif. Jadi gimana maksudnya? Maksud gue adalah, gue biasanya bisa ngebayangin orang itu lingkungan pertemanan atau kayak environment-nya kayak gimana. Karena let's say
pas lu dapet list playlistnya dia baiknya lagu-lagu Korea, oh berarti dia emang environment-nya sama orang-orang yang suka musik Korea, atau dia lebih ke lagu-lagu yang indie bukan genre, gue tahu kayak tolong jangan dijudge, tapi kayak ya semuanya kan dari level indie ya, lebih indie. Gue tahu environment-nya dia kebayang kayak gimana, tapi menurut gue sih yang sekarang banyak dilakuin dan menurut gue kurang baik buat dilakuin, ngejudge dalam konteks positif negatif ya, kayak karena selera musik tuh subjektif banget kan. Dan ini nyambung ke obrolan yang tadi menurut gue, kayak kalau tadi kritiknya Spotify itu udah jadi kayak apa, mafia ya, kartel gitu. Kartel, udah kayak kartel karena terlalu dibisnisin. Menurut gue ya balik lagi, lu bikin musik buat apa gitu, buat bisnis atau buat joy di musiknya gitu loh, karena nggak bisa dipukul rata. Dan Spotify juga emang platform bisnis kan, dia nggak bilang kami adalah platform charity, lagunya semua rata gitu. Sama kayak lu ke, ini jadi kemana-mana dikit ya, sama kayak lu ke supermarket. Gak apa-apa, ini episode 2-nya. Sama kayak lu ke supermarket, lu ke tempat shampoo, yang paling atas tuh pasti, gue nggak tahu kalau di blip aja ya, Head and Shoulder sama Clear gitu. Tapi shampoo merek lebih kecil pasti di bawah kan. Ya karena ini yang mau dimauin konsumen. Lu nggak bisa naruh imbang karena itu supermarket juga butuh penjualan yang signifikan gitu. Kalau produk yang dimauin konsumen gak mereka taruh, ya mereka nggak laku dong. Betul. Sama kayak SoundCloud gitu. SoundCloud bebas rata. Ya tapi lu jadi nggak tahu lu mau nyari apa. Sedangkan Spotify itu ngasih, oh Nindyo sukanya lagu-lagu dari algoritmanya itu kan. Iya, lagu-lagu Korea terus didorongin lagu-lagu Korea. Ya nggak apa-apa karena itu memang yang dimauin. Karena menurut gua kalau mau dipukul rata equal banget nggak bisa kalau dari sisi bisnis gitu loh. Kecuali gue tahu tuh Rara Sekar nggak upload lagunya bukan di Spotify, di satu platform yang katanya adil antara penjual musisi dan juga si platformnya, cuman berapa persen diambilnya gitu. Ya tapi yang pakai itu berapa banyak gitu dibanding Spotify ya. Masih Mereka nggak punya power Spotify rap yang kayak wah anjing akhir tahun tuh marketing gratis banget tuh Spotify. Tapi gue juga suka karena gue suka, gue jadi tahu gue dengerin musiknya apa, gue tahu genre yang gue suka apa, dibantu kan. Konsumen tuh maunya dienakin, dimudahin gitu. Iya, jadi menurut gue ya susah juga sih kalau mau di level Playvita. Gue jadi lupa tadi pertanyaan lo apa jadi sana. Iya itu. Tentang bisa playlist. menilai orang dari playlist. Iya, tapi jawaban lu udah menjawab sih. Ya itu sih menurut gue bisa menilai tapi bukan dalam konteks positif negatif. Kalau lu, Nim? Gue juga bisa nilai, tapi bukan di konteks positif negatif, tapi beda konteksnya sama Yumo. Oke, gimana? Kalau gue lebih ke arah, menurut gue untuk orang, jadi gini, seminggu 2 minggu ini gue mencoba push the limit dengan cara gue lihat friends activity gue, terus gue pilih random, terus gue buka public playlistnya, terus gue dengerin satu-satu. Tapi gue nggak boleh nge-skip, jadi benar-benar udah gue tinggalin Spotify-nya gitu. Nah, ada beberapa orang yang kayak ini mah A lah gitu, stereotype gue A gitu. Tapi ternyata pas gue buka public playlistnya ada 20 playlist gitu, ada 16, bahkan ada yang kayak followersnya ada 100 dan segala macam gitu. Artinya gue lebih ke arah ngejudge-nya ketika lu bikin playlist itu komitmen. Komitmen itu gimana maksudnya? Dan maksudnya playlist tuh ada 2 kan. Playlist yang isinya tuh bisa jadi lu suka banget sama artis ini, jadi tuh isinya kalau playlist Drake isinya Drake semua. Mungkin ada kayak Kanye West, ada apa yang mirip-mirip gitu. Atau playlist yang situasional gitu, kayak playlist tidur gitu. Isinya bisa aja Junip, terus kayak Bandanera, apa segala macam. Pokoknya segala macam yang bisa bikin lu tidur gitu. Atau kayak playlist Jepang, isinya lagu-lagu Jepang gitu. Nah, menurut gue ada komitmen gitu ketika lu bikin playlist. Kayak oke, gue pengen bikin satu kayak gini dan gue akan memasukkan lagu-lagu ini ke dalam playlist tersebut. Dan ya udah, gue kalau mau denger ini ya gue bukanya playlist yang ini. Apalagi kalau misalnya menurut gue paling banyak playlist mobil. Ya, kayak lu dengerin late night drive. Late night drive gitu. Ya jadi kayak ketika gue ngeliat itu gue nggak ngejudge kayak ini orang basic nih, ini orang wibu nih atau apa, tapi kayak anjing nih orang niat banget. Tapi playlist sampai 20 gitu. Tapi maksud gue pada akhirnya lu akan membuat playlist bukan buat lu doang. Iya, memang. Ngerti gak sih maksudnya? Iya. Enggak, gue sih kayak apa ya? Gue tuh ngeliatnya kayak gue tahu nih sebenarnya nih bocah, nggak bocah lah, temen gue ini tuh anak global top 40. Iya. Tapi dia sekarang mulai mendengarkan itu Sunset Roller Coaster, ya kan, 1975. Agak-agak nyerempet. Iya kan, yang Tommy's gitu-gitu. Gue kayak ini effort terbaik lu untuk jadi asik gitu, ngerti gak sih maksudnya? Dan mentok di situ gitu, karena lu pamer aja lewat Spotify gitu. Oh, menurut gue bukan dari playlistnya, tapi yang lebih menarik dari live itu apa?
update lu lagi dengerin apa. Oh, story. Iya. Apa sih kalau lu buka Friends dari ya Friends Feed Activity, ya. ya, Friends ya. Yang Activity, dia ya, lagi ya. dengerin apa. Nah, gue juga sebenarnya orang yang menghindari supaya nggak muncul di situ. Jadi kalau gue lagi ngerasa, aduh gue pengen denger lagu, tapi biar nggak dibilang alay, gue coba- dengerin dari di YouTube. Apa coba guilty pleasure lu lagu apa? Gue baru nemu satu guilty pleasure yang kalau gue mau dengerin lagu itu gue harus private dulu. Apa? Karena menurut gue kayak gue nggak mau dijudge gitu. Gue Apa? ada Guilty beberapa pleasure lu kali apa? kayak temen gue kayak ayo dengerin apa gitu Uh. kayak anjing mager banget gue digituin. Iya. Aura Kasih. Yang apa tuh judulnya? Yang dulu satu lagu doang. Nah. Iya. Demi Allah tuh bahasa enak banget, Bro. Tapi Tapi pas gue guilty dengerin pleasure. itu fix gue private dulu gitu. Setelah itu baru gue unprivate gitu. Iya. Kayak menurut gue pernah melakukan yang kurang lebih sama dengan itu adalah gue membuat playlist namanya ya udah nama pada umumnya aja, misalnya kayak number one atau enggak kayak drive gitu doang. Isi lagunya adalah, jadi gue lagi deketin satu cewek nih, terus gue tahu nih suka misalnya 1975, terus itu yang gue lakukan adalah dia follow gue di Spotify kan, gue play on repeat, terus gue kecilin, gue mute dari laptopnya, jadi biar di Friends Feed-nya, oh nih orang ngedenger 1975 juga nih anjing, gak dapet, emang karma anjing, udah maksudnya kayak ternyata pada akhirnya yang lu tuh jadi takut, maksudnya lu memikirkan orang lain memikirkan apa tentang gue saat gue mau mendengarkan Spotify. Padahal maksudnya gue misalnya dangdut gitu, gue suka-suka aja lagu dangdut, dikasih lagu dangdut banyak yang liriknya asik, beatnya goyang gitu. Tapi apa kata orang kalau gue lagi deketin cewek Bumble terus kayak dengerinnya duo anggrek gitu. Padahal duo anggrek buat gue enak-enak aja. Kalau dari sini ke Bandung sama temen-temen lu cuma pengen joget-joget ganja semua, duo anggrek tuh yang tepat gitu. Haji Roma Irama tepat itu, sonata tuh ya udah gitu, ngerti gak sih maksud? Tapi kayak kalau lu soneta tapi kalau lu sonata mah Korea. Tapi maksudnya kalau lu membuat playlist, karena lu lihat ini gua nggak, Spotify gua belum. Oh lu belum. Lu agak jarang soalnya muncul, jadi kayak gue paling atas biasanya nyari siapa. Gue selalu dengar Spotify tiap hari, tapi gua ini di luar ini aja ya. Wah, playlist Spotify gua itu semuanya tuh nama ini, ayat Alkitab. Ntar kalau lu lihat nama playlistnya. Nama playlistnya. Dan itu menyulitkan gue. Jadi ceritanya temen gue tuh ada yang membuat konsep ini itu dengan sangat menarik. Jadi dia bisa graphic design misalnya. Kalau dia mau, dia yang bikin artwork untuk di playlistnya dia sendiri. Misalnya cuma gambar setir, tapi model dia tuh adalah yang satu tarikan pensil sampai akhir, tapi gambarnya ngerti gak sih maksudnya? Setir. Kalau gambarnya rose apa? Kalau misalnya kayak pengen mabok, gambarnya kayak alkohol atau rokok misalnya gitu, tapi dengan satu tarikan gitu. Ya udah dia membuat playlistnya, dan itu pas gue ngeliat kayak anjing rapi banget ya gitu, kayak dan lagu-lagunya gue sejujurnya tidak terlalu peduli dengan lagunya. Ada yang ngasihnya, kalau temen gue ada yang judulnya itu pakai Indomie, jadi Indomie soto, Indomie kari, Indomie rendang, Indomie goreng, apa segala macam. Terus ada yang kayak mie sedap gitu. Nah mie sedapnya goreng ini itu adalah lagu-lagu guilty pleasure dia, karena sebenarnya dia lebih suka mie sedap goreng daripada Indomie, tapi dia takut katanya Indomie paling enak gitu kan. Jadi dia yang kayak isinya tuh ya udah Aura Kasih yang kayak gitu dia masukin ke mie sedap goreng. Jadi dia tahu sebenarnya ada filosofi di balik penamaan playlistnya. Anjir. Dia udah kayak list ya. Ada yang bikin ini juga pakai karakter SpongeBob buat teman gua. Patrick, Squidward, Mr. Krab apa gitu. Kalau naik mobil tuh Mr. Krab gitu. Kalau hari ini bad mood kayak Squidward dikasih lagunya tenang gitu modelnya tuh ada yang kayak gitu. Akhirnya gue pikir kayak niat banget. Anjing apa gua harus melakukan hal yang sama ya dulu gue gitu. 2 hari gue bikin konsep, akhirnya gue pakai ayat Alkitab. Jadi misalnya kayak ayat Alkitab dan mereka pun pergi tertidur di bawah batu itu. Misalnya kita ada kayak Mazmur berapa atau apa gitu. Ya udah playlistnya judulnya Mazmur itu. Oh ini playlist lagu tidur gitu. Ntar kalau kayak lagu buat yang kayak gitu-gitu Ibrani 13:14 dan janganlah kamu mengotori perkawinan dan ranjangmu. Yang gitu-gitu. Oh ini buat lagu ngewe nih gitu. Ntar ada pas dicari kayak gue mau denger playlist ini dong, lagu yang asik nih buat chill gitu. Ya Ibrani 13 ayat 4 gitu. Terus kan di situ ya ada gambarnya, terus lihat ada artworknya gue ambil aja dari itu yang kayak tentang perikop itu, misalnya kayak si Yesus lagi ngapain gitu. Ya udah ada Yesus tertidur di kapal gitu. Gambarnya Yesus lagi tidur di kapal. Terus kalau lu geser ke kanan tuh ada ayat ya kayak Lukas berapa gitu, ntar kayak dan Yesus tertidur di kapal, ini lagu buat lagu tidur di gitu ya, kayak lumayan kristenisasi dikit bro. Maksudnya kalau lu denger gue kayak lu tahu deh ada ayat ini di Alkitab nih gitu. Nih misionaris modern. Suatu label musik di Indonesia itu jomplang antara yang di anak emasin dan band-band kecil. Justru menurut gua Spotify itu leveling posisi itu, dimana lu bisa explore band-band yang nggak pernah lu denger gitu. Gua waktu itu denger satu lagu, gua lupa nama bandnya, Sugar Span nggak tahu.
gue suka banget, terus gue taruh Spotify. Ternyata di DM balik sama temen gue, si Defta nge-DM, itu band dari Bandung. Terus gue kayak, oh gue kira band dari luar, keren banget musiknya. Nah itu sisi positifnya kan, so nggak semuanya negatif kayaknya itu sih. Oke, udah 1:40. Ini dia ada tambahan lagi? Gak ada. Sampai jumpa di lain kesempitan. Podcast with Blonyon. Drop apa yang CV. Waduh ini. Ya pokoknya lagu-lagu yang mesti kita dengar atau kayak ada insight apapun. Walaupun lu buka video ini mungkin ya sekitar 6 bulan lagi atau setahun lagi pas udah terkenal ya. Ya, cuma nggak apa-apa. Yaudah itu aja sih. Hah, apa sih poin lu nggak ada? Bye bye. Dah. Cut.